dari Camat Tompaso, kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Andes Modi Pamirapan. Sulawesi Utara, yang terhormat Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, yang kami hormati para undangan dan masyarakat tani Kabupaten Minahasa yang kami kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami menyampaikan laporan singkat menyangkut kegiatan pencanangan tanaman jagung di Kabupaten Minahasa sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaannya adalah petunjuk pelaksanaan KRES program pengembangan sektor agribisnis jagung, VCO dan budidaya rumput laut Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, program aksi Mapalus. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Utara, saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Andes SH Sarundayang bersama Ibu Dece Sarundayang Lau Tambun. Yang saya hormati Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang hadir, Pak Kapolda bersama Ibu, Pak Kejati, dan jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang hadir, Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa yang saya hormati, Wakil Bupati bersama Ibu, Pak Sekda bersama jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, para camat, hukum tua, teristimewa, rakyat yang tercinta yang tergabung dalam kelompok tani yang hadir di tempat ini yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai orang yang beriman, hari ini tentunya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas perkenan dan kemurahan Tuhan kita boleh ditibakan di tempat ini untuk mengikuti program pencanangan penanaman jagung hibrida perdana di Kabupaten Minahasa sebagai dukungan dan komitmen kita mendukung KRES program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dicanangkan oleh Pak Gubernur. Tadi Pak Kepala Dinas memang mereka mungkin tidak melaporkan, tapi yang hadir di sini Pak Gubernur 228 kelompok tani yang kurang lebih 285 orang yang hadir, yang terdiri dari 18 kecamatan. Memang ada kecamatan-kecamatan yang mengirim di atas 10 kelompok, tapi ada ya kecamatan yang memang mengirim 2 kelompok. Dan kehadiran petani di sini, kelompok-kelompok tani merupakan dukungan komitmen rakyat Minahasa bagi program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Dan saya kira selain kita mendukung program pemerintah, kita akan mendukung kepemimpinan Pak Gubernur bersama Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi di mana-mana saya katakan yang dipercayakan memimpin Sulawesi Utara ini adalah putra terbaik dari Tanah Toar Lumimut. Dan rakyat Minahasa bersama pemerintah punya kewajiban memberi dukungan ini. Dan dukungan itu harus kita buktikan. Jangan hari ini kita menanam, akhirnya setelah Januari dicek tidak ada yang kita peroleh. Jadi saya bersyukur karena rakyat di tengah-tengah suasana yang sulit, ekonomi yang sulit ini, mereka datang dengan bergembira, mereka mendukung program ini. Memang tadi kemarin saya berbincang-bincang dengan Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa. Saya katakan pemerintah provinsi akan memberi dukungan 400 hektar bibit dan pupuk, dan Kabupaten Minahasa merencana mengambil setengah dari program pemerintah provinsi. Dan hasil konsultasi dengan DPRD, saya katakan ke DPRD, terus terang pemerintah belum punya hutang, belum punya uang. Jadi atas kesepakatan dengan beberapa pabrik pupuk dan benih, mereka setujui saya mendapatkan alokasi dibayar tahun depan 2.251 juta, Pak Gubernur. Itu kita akan bagikan pada areal 200 hektar. Nanti dibagi kelompoknya, ini sudah 228 kelompok. Kalaupun nanti semua dapat 1 hektar, ya kita akan menyesuaikan, pasti utangnya tambah sedikit.
mudah-mudahan teman-teman anggota DPRD memberi dukungan ini. Jadi untuk sementara 251 juta akan kita APBD-kan dalam 2006. Dan ini semua saya katakan harus kita bagi secara merata ke petani. Memang kita punya program 10.000 hektar sesuai dengan apa yang terpampang di depan ini. Tadi saya menghitung bersama Kadis Pertanian dan beberapa pabrik pupuk, hanya bibit dan pupuk untuk 10.000 hektar itu 12,5 miliar. Saya katakan kalau 2006 saya mendapatkan alokasi DAU di atas 200 miliar, maka tahap awal kita beri untuk petani 12,5 miliar. Asalkan itu kita mendapatkan alokasi DAU di atas 200 miliar. Mudah-mudahan ini tidak berubah, DAU di atas 200 miliar. Tapi ini harus bergilir, tidak bisa dikasih dan akhirnya tidak berjalan. Setelah panen dikembalikan dan kita gilirkan pada kelompok-kelompok yang lain. Ini tentunya dalam komitmen kita supaya 10.000 hektar ini mudah-mudahan menjadi 20.000. Karena apa yang sudah dijelaskan secara teknis tadi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa itu tentunya yang akan dilakukan. Dan saya memang meminta supaya secara bertahap kita paradigma berpikir petani kita arahkan dari tradisional ke yang lebih modern. Artinya bertani dengan organik walaupun mahal sudah harus kita ambil momentum itu. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan dengan petani-petani yang lain. Yang pasti dari hitung-hitungan, kalau kita mau bertani dengan baik maka margin keuntungan akan diterima oleh petani. Dan kalau ini berjalan baik dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, saya kira petani akan menikmati dan merasakan hasil dari penanaman jagung ini. Komitmen kita itu yang kita lakukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Apa peran pemerintah? Dan peran kita sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan komitmen ini akan menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga sinergitas dalam rangka membangun sektor pertanian ini akan dirasakan oleh seluruh rakyat di Kabupaten Minahasa. Ini yang dapat kami sampaikan, Pak Gubernur. Terima kasih atas perhatian seluruh kelompok-kelompok tani. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dr. Andes SH Sarundayang sekaligus dengan pencanangan penanaman jagung hibrida yang akan ditandai dengan penekanan tombol pembukaan selubung papan nama. Kepada Bapak Gubernur disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bupati Minahasa yang menyayangi rakyatnya. Demikian juga Bapak Wakil Bupati bersama Ibu dan seluruh pejabat jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa dan Muspidanya. Yang saya hormati rekan-rekan Muspida Provinsi Sulawesi Utara bersama Ibu yang setia mendampingi saya kemana saya pergi, para pejabat, dan terutama sekali ibu-ibu, bapak-bapak, kelompok-kelompok tani, masyarakat Kabupaten Minahasa yang saya cintai dan saya kasihi. Saya ajak sekali lagi kita bersama-sama menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di hari yang cerah ini kita dapat beribadah di tempat ini, memuji nama Tuhan dan memohonkan berkat perlindungan anugerah Tuhan. Tetapi juga sekaligus kita terundang bersama-sama hadir dalam rangka pencanangan penanaman jagung hibrida di Kabupaten Minahasa ini. Saya telah mendapatkan laporan, atau kita semuanya telah mendengar laporan dari Kepala Dinas, penjelasan Bapak Bupati. Yang pertama, Kepala Dinas ini memang dia pinter menghitung, membuat perencanaan pinter. Dia dulu saya angkat Kepala Dinas di Bitung waktu saya jadi Wali Kota Bitung, ya. Dan saya lihat memang orang ini boleh. Cuma penyakitnya satu, malas turun ke bawah. Mudah-mudahan saudara Rotin Sulu lebih rajin lagi, ya.
perencanaan dan perhitungannya sudah cukup cerdas, tapi kalau tidak diimbangi dengan turun bersama petani, itu nanti sulit nanti ya. Kadang-kadang perhitungan-perhitungan meleset. Saya juga anjurkan kepada bupati, wali kota, 3 hari di kebun dengan petani, baru 3 hari di kantor, cukup gitu. Jadi ada sekda, ada staf, jadi 3 hari bersama petani di kebun-kebun ya. Lihat tanaman-tanaman ini, upaya-upaya yang sedang kita kerjakan sekarang. Saya juga seperti itu. Saya akan lebih banyak turun bersama rakyat, bersama para petani, nelayan, dan para buruh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita menghadapi masa-masa sulit dengan kenaikan BBM. Karena naiknya harga minyak dunia juga memukul kita, sehingga juga devisa kita sangat berkurang, APBN kita terancam, bahkan APBN 2006 juga diperkirakan sulit ya. Oleh karena itu tindakan pemerintah walaupun tidak populer, walaupun berat, akan tetapi itulah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Kalau tidak kita lebih susah lagi, kita lebih terpuruk lagi. Pada saat-saatnya juga kita sedang membangun suatu pemerintahan yang bersih, suatu tata pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang keras dan proporsional menurut Pak Kajati kita. Akan tetapi juga kita menghadapi kesulitan-kesulitan masyarakat dengan kenaikan BBM itu tadi. Oleh karena itu, di Sulawesi Utara, setelah saya mengkaji dokumen-dokumen pemerintah, pengalaman-pengalaman saya, kita semuanya, Sulawesi Utara sebenarnya tidak terlalu terpuruk. Dimulai daripada krisis 97, kemudian kenaikan BBM, dan terakhir bulan Maret tahun ini dan sekarang. Akan tetapi bagaimanapun rakyat kecil, petani, nelayan mendapatkan kesulitan cukup berat ya. Apalagi pegawai negeri yang gajinya tidak naik. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk kita dapat membangun daya tahan masyarakat di Sulawesi Utara tidak lain daripada kita harus merevitalisasi sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini yang selama ini membuat masyarakat Sulawesi Utara cukup terbantu, daya tahan hidupnya, ekonomi masyarakatnya. Akan tetapi kalau kita tidak pacu, kita tidak dorong peningkatan produksinya, maka kesejahteraan itu makin jauh. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, karena Sulawesi Utara adalah daerah pertanian dan perkebunan ya, maka sektor ini harus kita galakkan. Setelah dihitung secara cermat, dikaji secara mendalam, maka kita akan terbantu. Akan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan benih jagung hibrida dan pupuk organik cair Super Aci secara simbolis oleh Bapak Gubernur. Untuk itu kepada perwakilan disilakan mengambil tempat. Mohon kepada wartawan foto untuk tidak menghalangi jalan tempat berdirinya para petani.
Sekali lagi dimohon dengan hormat pada wartawan foto. Saat ini penyerahan secara simbolis yang diserahkan kepada 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Acara selanjutnya, penanaman jagung hibrida di lahan pertanian oleh Bapak Gubernur bersama Musbida Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Bupati Minahasa. Bukan tangan ini kok ini boleh kalau ini boleh dia PHS itu bukan Buka akan jalan, ke jalan. Miram dari game. Itu yang termot lihat di sini, ini yang pakai traktor, ini yang pakai herbisida. Nanti sebentar dilihat berapa nih. Tapi di tanah yang gembur. Kalau tanah di bawah pohon kelapa yang keras-keras mesti traktor. Tondano Timur, Tondano Barat, Tombulu, Tondano Selatan, Tondano Utara. Lempian Timur ada Lempian Timur? Lempian Timur, Kecamatan Eris. Coba nanti kita lanjut. Dari Lempian Timur. Perwakilan dari Lempian Timur. Saya sudah lihat kantornya. Kecamatan Eris. Perwakilan dari Kecamatan Eris. Tapi ada yang jaga toh. Baru begini? Ya. Saya sempat kali sarah. Di bawah pohon kelapa yang
pemerintah. Ini tanam sama dengan siapa? Oh, kita punya Pak? Tidak yang cukup tinggi itu. Tidak, ya enggak. Yang ini di sebelah kali ada tanaman jagung baru yang besar. Apa itu? Kasih clear bahasa apa? Kasih lurus. Kasih lurus itu pandangan pikiran seperti itu. Anggapan atau apa? Pendapat seperti itu saya mau kasih clear. Bahwa selama ini di seluruh Indonesia, tidak hanya di apa namanya? Bola Mengondo. Iya, ini desa apa? Solimandungan. Ini tidak hanya petani-petani di sini ya, petani-petani di tempat lain. Bapak saya juga, saya dari seorang petani ya. Apa namanya? Hari-hari saya bergelut dengan jagung, dengan di sana tidak ada padi, dengan cengkeh, dengan coklat segala macam. Bahwa ini pupuk mereknya namanya apa? Super Aci. Jadi kalau pupuk urea saja, KCL saja, ZA saja, TSP saja, atau tambah tadi apa? Sevrin misalnya, kemudian tambah pestisida. Saat ini kami berada di Desa Solimandungan 1, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bola Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Kami ingin meliput beberapa hasil pemakaian pupuk Super Aci di desa ini. Untuk itu, beberapa bulan yang lalu kami telah melakukan trial untuk tanaman jagung, pemakaian pupuk Aci pada tanaman jagung, dengan menggunakan mencobakan pada tanaman jagungnya Pak Haris. Untuk itu kita akan mewawancarai sedikit tentang apa namanya hasil dari pupuk Aci pada tanaman jagung di kebunnya Pak Haris. Ya, Pak Haris, sudah berapa lama selama ini Bapak menggunakan pupuk apa untuk tanaman jagung Bapak? Selama ini? Selama ini pakai urea sama Ponska. Oke, urea sama Ponska. Ya. Nah, apa yang Bapak lihat yang ada di depan kita ini adalah pupuk tanaman jagung yang diberi pupuk Super Aci. Kemudian ini umur tanaman berapa tahun? Berapa bulan? Sorry, berapa bulan? 1 bulan 10 hari. 1 bulan 10 hari. Berapa kali aplikasi pupuk Super Aci? 2 kali. 2 kali. Oke, dengan dosis berapa? Satu ini setengah hektar ya. Luasan ini di belakang kita adalah luasan setengah hektar. Kemudian ini berapa botol pupuk Aci yang sudah dihabiskan? Setengah botol, iya. Separuhnya, berarti 1 kali aplikasi seperempat botol. Oke. Kalau misalnya selama ini Bapak tidak menggunakan pupuk Super Aci, hasilnya seperti apa? Kalau misalnya ini tidak pakai pupuk Super Aci? Ya, cuma segini, tidak begitu tinggi kayak gini tuh. Nah, baru apalagi kalau musim panas kayak begini, bisa hidup dia. Cuma begini kalau cuma pakai pupuk urea, mantap. Jadi kalau dengan demikian maka perbedaan yang jauh sekali antara menggunakan pupuk Super Aci dan tidak menggunakan pupuk Super Aci. Nah sekarang kita akan menanyakan ke Pak Haris apa saran Pak Haris terhadap petani-petani di desa ini, terhadap bagaimana saran supaya mereka apakah menggunakan pupuk Aci atau tidak. Nah, kalau saran saya bagus pakai pupuk Aci ini. Sebab ini yang sudah ada contohnya tuh. Biasa saya pakai cuma urea sama Ponska, dan begini apa cara hidupnya itu jagung itu tuh cuma kerdil-kerdil, apalagi kalau musim panas. Jadi kalau saran saya sama petani-petani yang ada, paling bagus kita pakai pupuk Aci ini. Oke, supaya kita bisa tahu bapak-bapak petani yang lain juga ya, ini salah satu contoh, salah satu bukti bahwa pupuk Aci sangat luar biasa hasilnya ya. Jadi biaya yang ekonomi 100 hari lagi, ya setengah bulan, 1 bulan lagi lah kita akan panen. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, mungkin kita akan ke sana sebentar untuk melihat berapa tinggi tanaman jagung pada umur 1 bulan 10 hari dengan menggunakan pupuk Super Aci. Kemudian kita pergi di sana di tempat 1,7. 1,7. Iya. Wah, lebih lagi. Pak Jum dapat lihat? Dapat. Oke. Ini Pak Haris tingginya 1 meter 70 cm, sedangkan tanaman jagung dengan pupuk Super Aci selama diaplikasikan sudah 1 bulan 10 hari, tingginya lebih dari tinggi Pak Haris dan saya saat ini. Oke. Pupuk Super Aci dengan umur tanaman yang sama dengan yang di sebelah sana atau di belakang kami ini, 3 bulan 10 hari, tanaman yang tidak diberi pupuk Super Aci tingginya lebih kurang setengah dari tinggi Pak Haris, berarti kurang lebih 60 cm.
kita bisa melihat dengan jelas betapa perbedaan yang sangat jauh antara tanaman yang diberi pupuk Super Aci dengan tanaman jagung yang tidak diberi pupuk Super Aci. Panas ojo culenya naik. Jadi sudah jelas itu. Sudah. Warna tak? Warna daun. Warna daun. Oke, ya kita juga lihat di sini bahwa warna daun tanaman yang tidak diberi pupuk Super Aci kekuning-kuningan. Jadi ada kekurangan unsur N ya. Sedangkan tanaman pada warna daun pada tanaman yang diberi pupuk Super Aci hijau dan tanpa, sepertinya kita lihat tidak ada hama sama sekali ya. Tidak ada hama sama sekali, Pak Haris. Itu kalau yang di belakang tidak ada, kalau yang di depan ini ada. Ya ada. Karena tidak pakai pupuk Super Aci. Coba tuh. Baru banyak yang bak kuning-kuning itu, bak strap istilahnya di sini kok, bak strap kalau bak kuning-kuning begini kah? Bak strap macam. Oh ini. Ini kurang N ini. Kuning-kuning begini. Lubang-lubang kan tanahnya. Kalau yang di belakang ini tidak ada. Dari kena semprot sampai ke Pak dan Hendro pancing. panasnya aja bisa ngobain. Karena panas aja sini. Kami tinggal kamu ini penting. Yang setengah-setengah. Sampai konto botol keduaan. Entah dewa tahu. Boleh. Oh, dia mau dating to botol untuk kobaan. Hah? Ini Pak kita 2 kali semprot masih setengah itu lagi. Berarti setengah-setengah, Kang. Iya, no satu tangki cuma 2 pantutu. Kita asal pas semprot aja lang biasa. Ini. Iya. Nyandak pas semprot itu. Sedang itu di pinggir-pinggir ini kita nyandak. Ini karena kita pikir karena di rumput. Rumput ya. Jadi kita cuma asal masuk aja lah. Desa Solimandungan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolamongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Ini kami berada di Desa Solimandungan 1, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolamongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Di belakang saya adalah areal tanaman jagung dengan umur tanam 1 bulan 10 hari. Kita lihat pertumbuhan tanaman secara vegetatif sangat lamban, dan bila kita bandingkan dengan tanaman yang jagung yang menggunakan pupuk Super Aci dalam waktu yang sama. Ambil di sana. Ini ambil yang DP subur ini. Ini bedakan supaya dapat tahu bedanya. Itu bukan kamu, cuma ini tuh padi yang masak cuma ini. Tapi ini. Oh, dorangnya nak bikin sampel kalau Kelihatan dari seluruh petani yang ada. Memang lain. Memang katanya. ini agak kelainan. Oke, seluruh menonjol dong dia punya. Iya, seluruh. Yang mana itu petani yang lain? Yang punya tanam bersama dengan ini? Iya. Yang mana? Kedua. Baru kedua dia 44 hari. Iya, tambah 10 hari kan? Iya. 44 hari. Sekarang umur tanaman sudah 72 hari ya. 72 hari itu berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Biasanya panen berapa bulan? Bisa ini juga Bapak dia wawancara. Bapak paling tahu. Desa apa? Tulis tak desa apa ini? Desa saat ini kami berada di Desa Bembanon, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolamongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Tepatnya kita berada di areal persawahan Bapak Yopi, petani padi yang cukup berhasil di Desa Bembanon. Kami akan mencoba mendapatkan penjelasan sedikit tentang tanaman padi dari sawah Pak Yopi yang menggunakan pupuk Super Aci. Pak Yopi, ya, selama ini Bapak menggunakan pupuk apa di tanaman padi Bapak? Kalau sekarang ini saya pakai Super Aci. Pakai Super Aci ya? Sebelum. Oke. Tanaman di belakang kita ini yang menggunakan Super Aci ini Bapak menggunakan berapa kali dalam selama aplikasi ini, selama pemakaian pupuk ini? Yang sesudah pakai pupuk Aci sekarang? Iya. Oke, jalan. Lanjut yang tadi? Iya. Oke.
kami ingin mendapatkan sedikit penjelasan dari Pak Yopi tentang pemakaian pupuk Super Aci di tanaman padi di areal persawahannya Bapak ini ya. Ya. Selama ini Bapak menggunakan pupuk apa? Selama ini saya menggunakan pupuk Super Aci. Sebelumnya? Kalau sebelumnya menggunakan pupuk urea. Urea, oke. Jadi baru pertama kali Bapak menggunakan pupuk Super Aci ini? Iya, baru pertama kali. Kapan Bapak menyemprot pada tanaman padi dengan menggunakan Super Aci? Waktunya ya, jadi hari ke berapa Bapak menyemprot? Dia hari ke-43, Pak. Hari ke-30? Ke-34. 34 ya. Dan semprot kedua hari ke berapa? 43. Hari 43. Jadi Pak Yopi ini ternyata pada aplikasi pertamanya dia tidak gunakan pupuk Super Aci. Jadi dia hanya menggunakan 2 kali semprot. Ya. Yang seharusnya menggunakan 3 kali semprot, yaitu pada hari ke-10, ya, kemudian hari ke-20, kemudian hari ke-30. Tapi ternyata Pak Yopi tidak terlambat mendapatkan pupuk Super Aci sehingga baru menggunakannya pada baru pertama ini. Aplikasi kedua dan ketiga. Ya. Oke. Sebelum menggunakan pupuk Super Aci dengan areal yang sama seluas ini, ya, biasanya bisa menghasilkan berapa ton atau berapa kilo? Ya, biasanya kalau sebelum kita memakai pupuk Aci, Super Aci ini kita masih memakai urea, ya, dia sekitar areal 1,5 hektar ini, ya, kita dapat 150 koli. 150 koli. Ya. Ya, satu kolinya itu berapa kilo? Satu koli pukul rata-rata itu 40. Oke, 40 kilo ya. Nah, sekarang dengan yang menggunakan pupuk Super Aci saat ini, apa yang kita lihat di belakang kita ini, kira-kira Pak Yopi perkiraan berapa karung ini terjadi nanti Pak? Ya, ini Pak, kalau melihat dengan keadaan tanaman sekarang, dengan dia punya buah yang sudah kita lihat, kira-kira agak naik daripada standar hasil yang lalu. Oke, naik ya. Kira-kira naiknya bisa berapa banyak? Bisa disebut angkanya? Tidak bisa dapat ya, kita menunggu saja. Dia punya hasil sebentar. Tapi yang jelas ada perbedaan ya, naik ada, jelas ini ada peningkatan ini. Ya. Bisa dilihat dari mana Pak Yopi bisa mengatakan itu? Sebab kita punya pemantauan Pak. Ya. Kalau macam ini, kalau urea dia tidak isi sampai di pohon Pak. Tapi sekarang ini apa dia punya pohon ini keras semua. Ini buah semua ini Pak. Bulir semua ya? Ya. Jadi bulirnya berisi semua? Berisi. Padat. Oke. Biasanya kalau hanya urea Pak, hanya setengah ini yang dia buah. Yang isi bagus. Yang di pohonnya ini sudah kempes Pak. Ini sudah kempes, tapi sekarang ini coba. Oke. Berarti Pak Yopi ingin mengatakan bahwa seluruh bulir mulai dari pangkal buah ini, malai ini, sampai dengan ujungnya semua berisi dan padat. Begitu? Ya. Oke. Jadi lebih panjang kan? Lebih panjang, lebih full semua. Jadi kalau hanya pakai urea Pak, dia isi hanya dari sini ke ujung. Di pohon ini Pak tidak. Tapi ini full ini. Dia punya buah. Full ya? Oke. Itu yang dia punya perbedaan setelah kita memakai Super Aci. Ya, berarti ada peningkatan ya nanti insya Allah. Ya. Kemudian perlu dijelaskan di sini sedikit bahwa karena Pak Yopi tidak menggunakan pupuk Super Aci pada aplikasi pertama, maka jumlah anakannya tidak mempengaruhi. Ya. Jadi tadinya kita berharap lebih banyak jumlah anakannya, tapi karena tidak menggunakan pupuk Super Aci pada aplikasi pertama, maka jumlah anakannya tetap. Tapi seandainya jika Pak Yopi menggunakan pupuk Super Aci mulai dari pertama, maka jumlah anakannya pasti lebih banyak lagi, sehingga jumlah bulir dalam setiap satu rumputnya akan lebih banyak. Maka hasilnya akan lebih banyak lagi. Ya. Oke, Pak Yopi, kita akan melihat tanaman Pak Yopi yang di tempat lain, tanaman sawah padi di tempat lain yang tidak menggunakan pupuk Super Aci dengan umur tanaman yang sama. Sudah tidak ada Pak. Iya, maksud saya. Dan Pak, ini ada yang kita mau tanam minggu depan, baru kita mau pakai Super Aci. Ya, Oke. Sekarang dengan hasil yang Pak Yopi dapatkan ini, apa saran Pak Yopi terhadap teman-teman, saudara-saudara petani kita yang lain? Ya, kalau saran saya pada teman-teman petani, marilah kita sama-sama sukseskan pupuk Aci yang sudah dikirim dari bapak-bapak. Karena itu dengan pengamatan saya, pemantauan saya sudah pakai dengan hasilnya melimpah. Luar biasa. Ya, luar biasa.
Tidak seperti yang lalu-lalu sebelum memakai super aci. Oke. Bagaimana dengan apa namanya? Hama setelah menggunakan pupuk super aci? Kalau hama, ya memang hama tetap ada juga. Pak Yopi, biasanya panen padi Pak Yopi ini dipanen pada hari keberapa kalau tidak menggunakan pupuk super aci? Kalau biasanya saya tidak menggunakan, sebelum saya menggunakan pupuk aci, panen saya itu sekitar 90 hari, Pak. 90 hari, ya, oke. Nah, sekarang dengan menggunakan pupuk super aci ini, perkiraan Bapak panen pada hari keberapa ini? Hari ke-78. 78, ya. Berarti ada maju sedikit ya? Ya. Sekitar 12 hari 12 majunya. hari selisih. Oke, luar biasa. Luar biasa super aci. Bagaimana, Pak? Ya, memang luar biasa, Pak. Oke, aci memang luar biasa, Pak. biasa. Ya. Oke, Pak Yopi, setelah menggunakan pupuk super aci, dengan menggunakan pupuk super aci, Ya. bagaimana keadaan daun dan batang dari tanaman padi ini? Nah, kalau menurut Pak pemantauan saya, sebelum kita memakai pupuk aci, kalau kuartal-kuartal lalu, ya, kita pakai urea. Ya. Kalau urea dia punya daun lembok dengan batang lembok. Ya. Jadi bisa-bisa padi roboh. Oke. Tapi sesudah kita memakai pupuk aci, super aci, dia punya batang keras. Yang baik dan firman sendiri. Ya, boleh. Pelan-pelan. Apa Dia ini per ini dia. Iya. Ini 3 minggu. 3 minggu. Baru kedua saya kasih saran sama. Iya. 10 hari. Dia terus. 10 hari saya semprot lagi. Kemudian Kita bilang begini. Supaya orang punya. Memang kita setiap kali masuk ke sini ke lahan sini memang enggak pakai. Jadi ini terampe kakak ini hari-hari kita ini kok satu rumah. Kita kan setiap kali masuk ke sini dia masih 75%, makanya kita tahu. Ini kalau cabut satu lagi saya satu dengan apa-apa. Kasih kesaksian situ, Pak. Tadi kita pegang, nih sudah. Ini cabut satu pohon yang Cari itu apa? Cari itu jago buat itu apa? Biar mantal lagi. Biar mantal lagi, cari apa? ini desa apa Singsingon ya? Kecamatan apa? Pasi Timur. Pasi Timur. Kan mana apa? Mana sah? Coba. Ya. Saat ini kami berada di Desa Singsingon, Kecamatan Pasir Timur, Kabupaten Bola Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Tepatnya kami berada di kebun kentang Pak Evert. Piring. Pak Evert? Pak Evert siapa? Piring. Pak Evert Piring. Ya. Untuk itu kita akan mendengarkan kesaksian Pak Evert Piring dalam menggunakan pupuk super aci pada tanaman kentangnya. Silakan Pak Evert. Pakai pupuk aci, Pak. Ya. Ya. Dia punya hasil kurang, Pak. Kurang. Ya. Dan lagi dia punya pertumbuhan, ya. Banyak perbedaan dengan saya pakai pupuk aci. Ya. Setelah saya pakai pupuk aci, ya saya rasa dia punya kegunaan memang bagus sekali. Ya. Dia punya buah banyak, dia punya gros, ya istilah gros besar, ya. Ya cukup, memang memuaskan bagi saya. Kalau sebelum menggunakan pupuk aci, satu rumpun begini berapa buah, berapa umbinya? Kalau nggak pakai pupuk aci, ya paling tinggi hanya 5. Hanya 5 paling tinggi. Hanya 5 dia punya umbi. Kecil-kecil lagi. Oke. Setelah saya pakai pupuk aci, sekitar 20, ada yang lebih lagi. 20 dan sampai ke 25 mungkin. Ya, mungkin sampai 25 buah. Satu pohon itu, Pak. Ya. Satu pohon. Ini, Pak, sama sekali tidak pakai pupuk lain. Ya.
selain pupuk aci. Jadi sama sekali dari awal Pak Evert tidak menggunakan sama sekali pupuk yang lain selain pupuk super aci. Iya. Selama ini menggunakan pupuk yang lain, ternyata Pak Evert hasil kentangnya cuma 5 umbi sampai 6 umbi per satu rumpun ya. Setelah menggunakan pupuk super aci, ternyata hasilnya 20 sampai 25 umbi per pohon. Oke. Jadi ya mulai sekarang Pak kami pakai terus pupuk aci. Dia konsep dulu. Ya, Pak. Begitulah pasaran, Pak. Kalau kita memasarkan ini kentang yang dipakai oleh pupuk aci dan yang tidak dipakai pupuk aci, kalau kita mau pasarkan di luar negeri, mungkin yang diterima oleh luar negeri yang dipakai pupuk aci. Karena pakai pupuk aci itu tidak mengandung bahan kimia, tidak mengandung racun. Dan pupuk aci itu adalah pupuk organik yang tidak ada bahan kimianya. Itu pupuk aci. 5 hari. Iya. Jadi ini luas berapa sekitar ini? Yes. Kayak Pak Evert, kami juga ingin mengetahui pengalaman Bapak dalam menggunakan pupuk super aci, terutama untuk hasil produksinya dari kentang Bapak. Bagaimana cara Bapak menggunakan pupuk super aci pada tanaman kentang? Maksud saya, dosisnya kapan Bapak mulai menggunakan pertama, kapan kedua, dan kapan ketiga? Ya. Untuk penyemprotan pengalaman kami di sini, kentang umur 3 minggu, katakanlah 75% sudah di atas tanah, mulai penyemprotan pertama. Nah, penyemprotan pertama. Baru kemudian 25 hari penyemprotan kedua. Baru lagi penyemprotan ketiga umur 45 hari. Dan dia punya dosis ya, mungkin kami agak kurang lagi pakai. Kalau kami lagi tambah lagi dosis, mungkin lebih lagi. Jadi kalau demikian maka kami juga ingin mengetahui produksi dari tanaman kentang yang dipupuk dengan super aci. Di luasan 0,2 hektar ini kira-kira bisa berapa karung ini, Pak? Ya, kalau saya mau lihat dia punya buah, nah, ini katakanlah sudah ada buah, sudah kelihatan ya Pak. Ini perhitungan saya ini kurang lebih 60 koli. 60 karung ya? Ya, 60 karung. Kalau tidak memakai pupuk aci, ya taruhlah itu mungkin ada 30 karung. Jadi berarti ada kenaikan produksi sebesar 100%. 100%. Karena kami sudah lihat dari buahnya. Jadi sudah ketahuan di situ. Dan lokasinya hanya 40 kali 50. Oke, kalau begitu apa saran Pak Evert kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain yang petani kentang di Singsingon ini terhadap pupuk super aci? Ya, saran saya kepada teman-teman petani, kalau boleh ikut dengan saya, karena saya sudah merasakan hasilnya. Ya, pakai pupuk aci. Bukan saya mengkucilkan itu pupuk lain, tetapi saya sudah rasa pakai pupuk aci memang bermanfaat bagi saya itu. Kasih batu. Ya? Kasih itu. Satu dulu.
Tadi dapat berapa? 30. Itu udah pakai pupuk apa-apa tadi itu? Cuma kalau pupuk super aci saja. Makanya Bapak Eper kadang juga pakai pupuk kimia di selama di sini. Toran Birman, toran tengok kemari. Riki Jagara, aduh, tentang pegang wajib nak mau pupuk kok. Ya enggak, begini Bu, itu bukan Om Eper sambunyi, bukan. Ya enggak, tuh waktu lalu dah ada ini satu. Dia mau coba dulu pada pelahan sebelum dia punya berhasil, makanya dia bukan yang mau sambunyi, bukan. Tapi ternyata sekarang berhasil toh. Dia orang kata Birman sini Bapak tanya, kenapa ini Eper kentang gagak-gagak. Mal dia nak mau kasih udah begini, ini suka mau ada ini pupuk. Dia memang dia sambunyi lagi. Dia mau dapat 1-0 ya? Iya, masa orang di Birman sini baku-baku tanya. Ada kobong? Hah? Cuma belakang rumah. Ada kobong basar, kobong ada situ. Cuma belakang rumah. Kita Om Jon yang biasa masuk kobong kecil. Ini Ibu Siaan pernah kerja, ini pernah kerja. Hah? Bupati itu pernah oh, iya. kerja ini. Di sebelah ini loh. Ini datang tentang itu. Ini lama Oh dia pernah datang sini, sebupati. Kenapa dia tanah agar? Ya tanam kayak ini. Sebupati. Bupati dulu. Oh ini tuh kentang. Ini bawang Pak ada semprot Bang. Cuma ini kok bilang dah semprot ini. So pernah bagi ring kimia ini tuh. Baru datang tuh aci, baru bagi ring aci terakhir. Terus tidak ragu kalau Irfan ini kentang ini memang cuma aci. Harga kita lihat boleh nih. Ini kentang apa yang dia Om? Ya. Super juga. Iya. Kali ini memang cuma aci dapat ini. Iya. Ya, boleh mau ambil gambut nih Pak. Sekian ke Om Jon. Makanya. Batang bawang ini. Minta Om Jon baca cerita. Dikasih Pak. Wawancara. Ya 2 minggu lah. 2 minggu kasih Ya. urea dengan SP. Iya. Setelah itu tidak dikasih lagi. Nah, terus kasih pupuk aci kapan? Yang kasih pupuk aci sudah 3 minggu. 3 minggu di umur baru kasih pupuk aci. Pupuk aci. Nah, baru berikut lagi kasih pupuk aci kapan? Yang ini. Yang kedua. 1 bulan. 1 bulan. 1 hari kan? Iya. Pupuk aci. Nah, waktu belum kasih pupuk aci, DP daun bagaimana? Yang DP daun ini dia warnanya berkuning begitu. Yang dia punya begini, apa orang bilang ada hama yang itu. Nah, baru bagi setelah semprot jadi begini dia. Jadi hijau dia. Ya, hijau. Berarti setelah pakai pupuk aci, sebelum pakai pupuk aci, dia seperti tidak subur, kuning-kuning di daun. Setelah pakai pupuk aci, dia langsung hijau ya. Langsung hijau begini. Ya, seperti yang kita lihat saat ini. Berarti kalau pada musim-musim begini yang tidak pakai pupuk aci pasti dia kuning-kuning semua itu? Iya, iya. Dia akan kuning. Dia punya daun ini dia jadi kering. Bukan kering tapi enggak biru begini. Oh, yang hijau ya? Dia jadi begini, Pak. Oh, begitu. Model begini ya. Ini kalau nyata pakai pupuk aci ya? Aci dia model begini ya pertama. Ini semua ini ya? Ya, ini semua. Kalau sana enggak pakai pupuk aci jadi ini cuma terang ada coba akang. Nah, coba akang dia punya reaksi kalau bagaimana. Ternyata menurut Pak Michael bagaimana? Hasilnya cukup juga lumayan. Setelah semprot dengan pupuk aci itu dia ada perkembangan namanya. Perkembangan daunnya ya, yang tadinya dia mulai seperti kuning-kuning, mau jaringannya sudah mulai seperti mau mati. Iya. Ini kan, baru kemudian semprot dengan pupuk aci, ya. Akhirnya dia bikin warnanya menjadi hijau ya. Pertumbuhannya lebih baik. Oke, berarti dengan menggunakan pupuk aci hasilnya lebih baik ya. Supaya dapat DP. Kabupaten Balamongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Di hadapan saya ada Pak John, petani kentang dan bawang daun. Dan di samping beliau adalah Pak Jimmy, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Balamongondo yang pedagang hasil bumi. Untuk itu saya ingin mendapatkan sedikit penjelasan pertama dari Pak John tentang pemakaian pupuk super aci pada tanaman kentang.
Yang sekarang ini sudah umurnya lebih kurang 1 bulan Pak ya? Sudah. Oke, silakan Pak. Ya memangnya 1 bulan ini kalau biasanya kalau tidak dipulih haji perkembangan tidak begini. Ya. Tapi oleh karena pakai ring haji langsung kelihatan. Bentar ya kelihatan di perkembangan. Jauh di perkembangan. Yang paling berbeda di antara sebelum menggunakan pupuk haji dengan setelah menggunakan pupuk haji itu apa? Perkembangan apanya? Ya perkembangannya di cabang-cabang di ranting dia ada juga. Kalau nak pakai haji kan termasuk DP cabang itu ya sedikit. Oke, jadi kalau pakai haji ini lebih subur ya? Lebih subur dan DP cabang lebih tadi. Sementara ini sudah berlangsung kemarau Ya kira-kira. kebetulan juga kemarau. Iya. Biasanya kalau hujan-hujan ya lebih subur lagi. Subur lagi. Jadi Pak John sebetulnya Pak John mengatakan bahwa dalam musim kemarau pun kentang ini bisa ditanam dan hasilnya seperti yang kita saksikan di depan ini hijau seperti tidak ada pengaruh musim ya. Tidak pengaruh musim. Sebetulnya di sebelah kita ini ada tanaman daun bawang yang sempat diaplikasikan pupuk super aci sebanyak 2 kali, yaitu pada umur tanaman 3 minggu dan umur tanaman 1 bulan, umur tanaman 1 bulan ya. Ya. Namun demikian sebelumnya Pak John telah menggunakan pupuk urea dan SP sebagai pupuk dasarnya. Memang pada saat itu pupuk super aci terlambat masuk ke sini sehingga begitu kita datang Pak John sudah mengaplikasikan pupuk urea gitu ya. Oke. Nah, apa alasannya Pak John sehingga harus menggunakan pupuk super aci padahal Bapak sudah menggunakan pupuk urea sebelumnya? Apakah karena kondisi tanaman saat itu sudah mulai perkembangannya sudah tidak bagus lagi atau bagaimana? Ya, silakan Pak John. Iya. Memang waktu ya belum pakai pupuk aci kan DP daun saat kuning-kuningan begini. Oh begitu ya. Setelah pakai pupuk aci ini langsung ke biru-biruan. Oh, langsung ke biru-biruan. Jadi berarti hasil dari pupuk aci ini telah mengembalikan yang tadi tanaman sepertinya sudah mau layu, dia jadi hijau kembali, subur kembali ya. Oke. Sekarang saya minta pendapat Pak John atau saran Pak John terhadap petani-petani di desa Singsingon sini terhadap pemakaian pupuk super aci. Saran Pak John setelah Pak John melihat hasil dari pemakaian super aci di tanaman kentangnya kemudian daun bawangnya, apa saran Pak John terhadap teman-teman petani di desa Singsingon sini? Apakah harus menyarankan untuk menggunakannya atau bagaimana? Iya, memang betul ya. Memang saran saya ini ya lebih mengajak lagi, lebih banyak edukasi. Ya. Mengajak petani karena sudah bukti itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak John. Pak Jemi, wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolamongondo. Beliau adalah Ketua Umum Partai Amanat Rakyat Kabupaten Bolamongondo. Sebelum menjadi wakil rakyat, beliau adalah petani profesional dan pedagang hasil bumi. Nah untuk itu, sambil menjalani profesi sehari-hari beliau sebagai wakil rakyat, ternyata beliau juga menyisihkan waktu untuk mengurus kebunnya. Nah beberapa waktu yang lalu beliau telah diperkenalkan oleh beberapa orang tim pemasaran dari pupuk super aci, memperkenalkan beliau terhadap pupuk super aci. Dan ternyata beliau telah mencoba di kebun sawahnya di Bolamongondo. Sekarang kami ingin mendapatkan sedikit cerita tentang pupuk super aci di kebun yang Pak Jemi perlakukan pupuk super aci. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi benar bahwa sebelum saya alih profesi ke dunia politik, ya, saya adalah juga petani sawah, petani ladang juga, dan tentu saya juga punya pengalaman bagaimana memasarkan hasil bumi dan cerita tentang kenapa saya harus tertarik begitu mendengar ada dari pihak manajemen perusahaan Super Aci datang berkunjung ke Kecamatan Pasi di Desa Singsingon. Saya sangat bersemangat untuk ikut bergabung. Motivasi pertama adalah saya ingin tahu lebih banyak tentang
cara penggunaan pupuk Super Aci ini. Kenapa? Memang di kebun saya yang sekarang 3 bulan lalu kira-kira ada seorang teman yang datang menawarkan untuk penggunaan pupuk itu. Bersamaan pada saat itu kebetulan saya sudah terdahulu membeli pupuk yang biasa saya gunakan. Merek lain yang biasa saya gunakan yang dalam bentuk karung. Ya. Saya bilang saya bilang dalam bahasa Manado, kita so ada kok. Nah, ya dia bilang, "Iyo, kalau boleh percayakan saya 1 petak ini ya. Kita mau buktikan bagaimana Pak Jemi menggunakan pupuk yang biasa digunakan dan saya menggunakan pupuk botol, pupuk cair, organik cair yang katanya bebas bahan kimia." Nah, saya bilang berapa banyak, kebetulan tinggal sisa penggunaan dari saya, dia bilang. Sehingga pada saat itu oke, saya bilang, ya 1 petak ini coba gunakan itu. Nah, alhasil kemarin ya padi yang ya dia diadakan eksperimen itu sekarang sudah sementara pengirisan. Nah, hal yang terjadi adalah ya sangat luar biasa. Ya, terjadi perbedaan yang begitu menyolok. Kebetulan padi itu jenis superwin ya. Jenis superwin. Nah, ya yang ditemukan di lokasi banyak yang roboh ya. Nah, hingga anehnya yang 1 petak itu sama sekali dia berdiri tegar dan buahnya lebih lebat. Nah, disitulah yang membuat saya penasaran karena pada saat itu juga tidak disampaikan kalau apa merek pupuk itu. Pokoknya sepertinya dirahasiakan oleh teman saya. Ya itulah saya dan akhirnya ketemu Pak Jum. Nah, dan dijelaskan sekilas. Kebetulan katanya hari ini akan ke Sinsingos. Nah, menemui beberapa petani yang sudah mengenal lebih dulu dan menggunakan lebih dulu ini. Nah, saya bilang ke istri saya, lebih baik kita langsung melihat ya. Kita melihat kesaksian masyarakat sana yang sudah menggunakan ya tentang manfaat pupuk ini. Dan apa yang kita lihat mulai dari tadi kebun kentang dan sekarang kita melihat sini ternyata ya sangat luar biasa dan mungkin ini akan juga menjadi semangat baru bagi saya. Tentu tanggung jawab sebagai wakil rakyat, tentu saya punya tanggung jawab moral untuk membantu mensosialisasikan ke masyarakat petani di Bola Mongondo khususnya bahwa manfaat pupuk ini sangat-sangat luar biasa karena tidak hanya saya baca di brosur atau dari cerita-cerita tetapi saya mengalami langsung. Itu barangkali ya, cerita dari saya dan ini yang memang dialami langsung oleh saya sendiri. Oke. Ya, demikianlah tadi kita telah mendengar pengakuan langsung dari Pak Jimmy, pengakuan langsung dari wakil rakyat kita di Bola Mongondo. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy itu bukan sesuatu yang diada-adakan. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat Bola Mongondo, di mana setiap kata-kata dan ucapan beliau itu sudah dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang. Terima kasih Pak Jimmy. Sama-sama. Ya.